1, indahnya kebersamaan. Subtema yang ketiga, bersyukur atas keberagaman. Dan kali ini kita masuk dalam pembelajaran 5 dan 6. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai keragaman permainan tradisional yang ada di Indonesia. Kemudian kita akan membahas mengenai membuat ringkasan dari teks yang kita baca. Pertama kita bahas dulu mengenai permainan tradisional yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki budaya yang beragam. Permainan tradisional termasuk dalam keragaman budaya Indonesia. Banyak permainan tradisional yang menyenangkan. Ada permainan yang bisa dimainkan dengan sendiri, ada permainan yang dimainkan dengan cara berkelompok. Nah, untuk permainan yang dimainkan secara sendiri, itu contohnya adalah bermain engklek, kemudian enggrang, gasing, dan layang-layang. Sedangkan untuk permainan secara berkelompok, itu adalah permainan benteng-bentengan dan permainan ular naga. Saat bermain dengan teman, kita harus selalu bersikap baik. Kita harus bekerja sama dengan baik dengan teman yang berbeda. Dan kita harus menghargai teman dalam bermain. Ada banyak manfaat yang bisa kita peroleh ketika kita bermain tradisional bersama teman. Yaitu, yang pertama, melestarikan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, berolahraga sambil bermain. Yang ketiga, melatih kesabaran. Misalnya, bermain secara bergantian. Kemudian yang keempat, melatih bekerja sama. Dalam bermain bersama, kita harus bekerja sama. Karena kalau tidak bekerja sama dalam kelompok, bisa jadi kita menjadi kalah dalam permainan. Yang kelima, bersikap sportif. Bersikap sportif ini, kalau kita menang, kita tidak boleh sombong. Dan kalau kita kalah, kita tidak boleh marah. Jadi permainan tradisional itu bagus untuk kita karena banyak manfaat yang bisa kita peroleh. Nah, sekarang kita bahas mengenai membuat ringkasan dari teks bacaan. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, selain menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita juga dapat membuat ringkasan dari cerita yang kita baca. Nah, ringkasan adalah bentuk singkat dari suatu cerita atau teks bacaan. Ringkasan ini memudahkan kita untuk mengetahui gagasan pokok. Kita dapat lebih memahami isi teks bacaan dengan ringkasan. Nah, berikut adalah cara yang dapat kita lakukan dalam membuat ringkasan. Yang pertama, kita harus membaca naskah aslinya. Nah, kita baca teksnya berulang-ulang sehingga memahami isinya. Setelah itu, kita bisa menentukan inti teks bacaan dan maksud dari penulis tadi. Yang kedua, kita catat gagasan pokoknya. Gagasan pokok ini kita catat sambil membaca teksnya. Kemudian kita susun ringkasan berdasarkan gagasan pokoknya. Yang ketiga, menggunakan kalimat baru. Nah, saat kita sudah menentukan gagasan pokoknya, kita dapat menyusun gagasan pokok tadi dengan menggunakan kalimat baru yang sesuai urutan isi teksnya. Kita tulis ringkasan menggunakan kalimat baru yang mudah dipahami. Berikut akan kita sajikan bagaimana cara membuat ringkasan dari sebuah teks bacaan. Oke, inilah dia ringkasannya. Kita lihat gagasan pokok paragraf 1, matahari bersinar sangat panas. Gagasan pokok paragraf kedua, es dawet buatan ibu. Dan gagasan pokok paragraf ketiga, dawet sebagai minuman tradisional. Nah, semua gagasan pokok ini digabung dan boleh kita tambahkan dengan kalimat tambahan kata-kata sendiri. Siang hari, matahari bersinar sangat panas. Ibu membuat es dawet. Dawet merupakan salah satu minuman tradisional Indonesia.
Jadi jelas ya student teacher ya. Kita baca satu-satu paragrafnya, kemudian tentukan gagasan pokoknya. Lalu gagasan pokok tadi kita kumpul, kemudian disusun sesuai dengan urutannya dan boleh ditambah dengan kalimat kita sendiri. Oke, baiklah student, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita sampaikan bisa dipahami dan dipelajari dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu belajar di rumah walaupun kita belajar secara jarak jauh. Semoga kita bisa bertemu kembali setelah pandemi ini berakhir. Jangan lupa kita berdoa ya. Sampai jumpa.